memanfaatkan daripada hidup ini ada dua hal. Yang pertama adalah kalau kita itu mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan keberhasilan sesuai dengan profesi yang kita tekuni. Saya adalah sebagai pengusaha, walaupun kami pernah mempunyai kedudukan di dalam lembaga kenegaraan sebagai anggota DPA, sebagai anggota MPR, dan juga Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berkat izin dan rahmatnya lah, kita berjumpa kembali di pagi hari ini dalam acara Hikmah Fajar. Acara yang berbicara tentang keseharian, pemikiran, konsep, kerja, karya dari orang-orang Indonesia yang insya Allah berwawasan Islam. Pemirsa, masalah pembangunan sangat menarik perhatian. Dan kalau kita melihat sisi yang lebih kecil adalah tentang kewirausahaan. Dan kalau kewirausahaan ini kemudian berkembang lagi adalah pengusaha-pengusaha yang seringkali sedikit banyak ada konotasi yang saya tidak katakan negatif. Tetapi harus diakui ada tumbuh kesan seolah-olah Islam tidak mengizinkan seseorang menjadi konglomerat, tidak mengizinkan seseorang menjadi kaya. Menarik sekali percakapan pagi ini. Alhamdulillah di studio telah ada bersama kita salah seorang tokoh orang Indonesia yang dari pelbagai macam sudut ekonomi haruslah diakui sebagai tokoh yang berhasil. Bapak Dr. Haji Sukamdhani Shahid Gito Sarjono, Presiden Director dari Shahid Group, sebuah grup yang betul-betul grup karena dia mencakupi sejumlah aktivitas dan sejumlah kegiatan bisnis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Shahid, terima kasih atas kesediaan hadir bersama kami di studio pagi hari ini, Pak. Pak Shahid, sebagaimana telah dalam pembukaan tadi, Bapak adalah salah satu dari tidak terlalu banyak orang Indonesia yang berhasil dalam usaha. Meskipun kita mengetahui bersama, bukan keberhasilan itu bukan sesuatu, masih keberhasilan yang dalam tanda kutip, artinya bukan dalam arti apa-apa. Saya tahu persis bahwa Bapak masih tetap runduk, masih merasa harus terus berkarya dan tidak tercermin sedikit pun rasa puas diri pada Bapak. Nah, pertanyaan kami Pak Sukamdhani adalah, di satu sisi, benarkah bahwa Bapak sebagai Muslim, Islam menganjurkan kepada kita untuk dapat dan mampu menjadi lebih berada, lebih baik? Karena kalau tidak salah, ada hadis mengatakan bagaimana bisa menyantuni orang lain kalau kita sendiri menjadi beban dari orang lain. Tetapi di sisi lain, Pak, keberhasilan itu sangat mudah menjebak kita untuk melupakan kaidah-kaidah agama, ya, garis-garis keimanan dan tuntunan-tuntunan yang seyogyanya sangat digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya Bapak bisa berbagi pengalaman, berbagi pemikiran kepada kami pemirsa, Pak. Silakan Pak Sukamdhani. Terima kasih Pak Sartono. Memang pada kesempatan pertemuan ini saya kira adalah baik sekali, apalagi ini bulannya adalah bulan suci, bulan Ramadan, di mana sebagai umat Islam atau Muslim itu adalah waktu yang sangat baik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah itu yang berprofesi sebagai pengusaha atau ABRI atau yang ada di jajaran birokrat dan juga karyawan. Menurut pendapat saya adalah mereka yang menghayati sebagai umat yang beragama, terutama adalah Islam, akan selalu meningkatkan keimanannya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu maka memang benar bahwa Islam tidak melarang umat menjadi kaya kalau kekayaannya itu memang dari prestasi kerja atau prestasi karya. Yang kekayaannya itu adalah bukan karena didapatkan dari hal-hal yang sebenarnya adalah tidak diridhoi atau dilarang oleh ajaran agama. Dan untuk itu maka saya sebagai umat yang memeluk agama Islam, kami menyadari bahwa hidup itu adalah tidak langgeng. Hidup itu ibaratnya adalah, kalau orang Jawa mengatakan itu hanya mampir ngombe. Jadi karena hidup yang tidak langgeng, yang tidak kekal, dan yang namanya hidup atau nyawa itu adalah gaduan atau amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menganggap juga yang namanya apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, apakah itu kedudukan, ini juga merupakan amanah. Nah, untuk itu maka karena hidup itulah tidak langgeng di dunia ini, di alam yang fana ini, maka kita harus bisa memanfaatkan daripada hidup ini. Ada dua hal. Yang pertama adalah kalau kita itu mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan keberhasilan sesuai dengan profesi yang kita tekuni. Saya adalah sebagai pengusaha, walaupun kami pernah mempunyai kedudukan-kedudukan di dalam lembaga kenegaraan sebagai anggota DPA, sebagai anggota MPR, dan juga di organisasi-organisasi di dunia usaha, menjadi pimpinan daripada dunia usaha, yaitu menjadi ketua umum Kadin Indonesia untuk beberapa periode, dan juga memimpin sebagai presiden Kadin ASEAN dan jabatan-jabatan yang lain. Ini tidak lepas daripada bahwa sebenarnya saya ini adalah profesi saya itu pengusaha. Jadi memang betul saya ini adalah sebagai wirausaha. Nah, menyadari itu maka kami ada yang kita tempuh utamanya adalah dua hal. Dua hal itu di dalam mengatur keseimbangan hidup. Pertama adalah kami harus memanfaatkan hidup itu untuk bisa berprestasi yang setinggi-tingginya. Prestasi daripada seorang wirausaha adalah supaya kita itu adalah bisa mendapatkan kemajuan-kemajuan. Kemajuan-kemajuan untuk apa? Kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi. Jadi berarti adalah kita bisa berpartisipasi kepada negara dan bangsa Indonesia tercinta. Dan bentuk daripada partisipasi itu adalah kalau usaha kami itu maju, berarti kita bisa membuka lapangan usaha, lapangan kerja. Yang kedua adalah karena usaha saya itu di bidang perhotelan dan pariwisata sebagai core business kami dari Side Group, dan juga ada usaha-usaha yang lain, maka kalau dengan kemajuan perkembangan ini kita akan bisa membayar pajak dan memasukkan devisa kepada negara untuk kepentingan pembangunan. Yang dan kembali ke masyarakat. Yang itu pembangunan berarti adalah kembali kepada masyarakat. Yang itu tadi sebagai tanggung jawab sosial, membuka lapangan kerja, ini adalah kita juga sebagai tanggung jawab sosial kita adalah kepada masyarakat. Dan apa yang kita hasilkan itu sebenarnya adalah merupakan aset nasional yang tidak ternilai harganya, termasuk manusianya. Ini adalah merupakan satu organisasi usaha. Oleh karena itu, kita berharap apa yang sudah kita hasilkan ini supaya itu nanti merupakan satu aset yang produktif untuk sepanjang masa yang akan kita tinggalkan sebagai hasil karya yang akan bermanfaat untuk kepentingan sesama. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai tanggung jawab kita sebagai umat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya kita selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu maka kita sebagai Muslim, ya kita
melakukan syariat Islam sebagaimana yang kami peluk, yaitu kita meningkatkan kualitas hidup ini yang sebaik-baiknya. Jadi